Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rahmat Acil dalam channel YouTube Manmesa Studio. Dalam program BLT bukan bagi-bagi duit tapi bagi-bagi inspirasi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah kedatangan tamu yang istimewa dan juga desainer muda di Provinsi Sulawesi Barat. Selamat datang. Selamat. Bro Irfan ya, selaku pemuda Panggalo yang sangat luar biasa di Kabupaten Majene ya, dengan desain-desainnya yang telah sering diaktualisasikan di Kabupaten Majene itu sendiri ya. Dan pada kesempatan ini bergabung bersama kami di Manmesa Studio untuk kemudian bisa berbagi inspirasi ya, berbagi inspirasi kepada khalayak publik untuk mengetahui seperti apa perjuangan Irfan ini dalam membuat atau merancang seluruh desain-desain yang telah dia lakukan. Kira-kira seperti itu Irfan ya. Dengar-dengar juga beberapa tahun yang lalu Irfan ini sempat menjadi desainer di karnaval budaya ya, budaya yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan ya, Provinsi Sulawesi Selatan, dan sempat menjadi juara satu, juara umum membawakan instansi kantor PU Kota Makassar, kira-kira seperti itu. Dan beberapa desain-desain panggung dan beberapa lukisan-lukisannya Irfan ini sudah sering juga ditampilkan seperti itu Irfan ya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang desain Irfan yang baru-baru ini juara satu sayembara maskot dan logo Poprov Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan di Mamuju ya, di Mamuju. Sempat menjadi juara dengan membawa tema burung ya, temanya burung maleo ya. Maleo. Mungkin Irfan bisa bercerita tentang seperti apa perjuangan dan seperti apa inspirasi Irfan ini sehingga berinisiatif ikut lomba dan juga membawa tema dan desain seperti itu ya, bisa. Oke, terima kasih. Jadi cukup merancang juga ini kita bisa duduk kembali di studio Manmesa ini. Terima kasih banyak atas waktunya memberikan kepada saya. Kemudian untuk merancang logo dan maskot sayembara Poprov itu bulan lalu ya, 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu ya. Sebenarnya di awal itu saya tidak ada niat untuk ikut. Tidak ada niat untuk ikut. Ya. Kenapa? Karena informasi yang kami terima atau saya terima itu ya hanya untuk orang Mamuju saja. Orang Mamuju saja. Ya, yang berKTP di Mamuju itu yang bisa ikut. Kalau di luar Mamuju ya tidak bisa. Tidak bisa. Jadi saya hanya membuat desain logo ya untuk membuat keinginan saja ya, tidak ada untuk disembahkan. Dilombakan begitu ya. Ya. Setelah jadi saya post logo saya, ada yang bertanya media dari ya itulah ya media-media yang luar ya. Dia bilang kok kenapa diupload itu kan belum dilombakan. Saya bilang kita tidak bisa ikut karena kita orang Majene bukan orang Mamuju. Gitu ya. Kemudian dia bilang masa kini kan sudah dirubah. Oh, aturannya dirubah ya, yang sebelumnya hanya berKTP Mamuju, tapi pada saat Irfan memosting itu ternyata dirubah. Jadi itu logo sudah banyak dilihat orang. Ya, saya berpikir ulang kembali. Membuat dengan yang baru. Jadi apa yang saya lakukan pertama adalah kita harus mencari data dulu.
datanya apa, kemudian kita itu yang kita satukan. Iya. Ya istilahnya kalau di dunia desain namanya kita harus redesign dulu Iya. apa-apa yang kita mau buat. Iya, iya, iya. Gitu, apa yang Disesuaikan kita- dengan iya. apa kebutuhan sayembara itu ya, atau lomba-lomba itu sendiri. Disesuaikan dengan apa yang kita konsep begitu. Iya. Karena lokasinya di Mamuju ya kita harus mengambil apa namanya ikonik yang ada di Mamuju. Sehingga menggunakan ikon yang ini ya, burung maleo ya. Maleo, Iya. ya. Nah, burung maleo. Jadi bahasanya itu adalah mamuang ya, burung mamuang ya. Nah, itu. Setelah itu ya Sedikit Irfan, ini kan sayembara itu apakah keterwakilan setiap kabupaten atau bebas saja siapa yang mau ikut? Oke, jadi kemarin itu dibuka secara umum. Dibuka secara umum ya. Untuk di Kabupaten Majene ini siapa saja yang ikut? Ini hanya 2 orang. Hanya 2 orang, Irfan dan ada teman satu perempuan ya. Orang dari daerah Kabupaten Majene itu sendiri dan mungkin sendiri. Ya. Nah, setelah itu saya buat rancang ini selama 1 minggu. Dirancang 1 minggu ya, konsepnya. Konsepnya yang saya buat dulu adalah narasi. Karena kita melihat objek-objek yang akan dijadikan sebagai ikon. Nah, tapi sebelumnya panitia sayembara itu sudah membuat harus menggunakan ikonik ini seperti burung maleo. Iya. Sudah ditentukan ya dalam job misi itu. Ya, ditentukan. Seperti burung maleo, apa itu Gunung Sendapan Kalumpang. Iya. Perahu Kaulu Belang yang perahu tua itu katanya. Ya. Jadi itu yang kemudian digabung ya, dijadikan sebagai dasar untuk ini. Ya, untuk sebagai dasar itu untuk logo. Iya. Maskot lain. Maskot itu ya tetap burung maleo. Tapi setelah ditentukan diikut sertakan ya, difikskan untuk ikut serta dalam sayembara itu, apakah ada dukungan dari pihak yang lain yang istilahnya mendukung Irfan ini untuk ikut sayembara itu? Ya. Iya betul ada, karena kita banyak yang mendukung. Pertama yang tadi saya upload karya. Iya. Setelah itu saya upload, banyak yang mengira kok kamu sudah upload karyamu? Padahal ini belum jangan sampai dilihat orang gitu ya. Gitu. Jadi sebelum saya kirim karya, saya panggil dulu teman-teman dulu yang memahami penggiat visual ya. Iya. Teman-teman ya. Kemudian dia lihat, saya paparkan apakah cocok ini atau tidak. Setelah mereka sepakat, oke saya kirim secara online. Gitu. Setelah dikirim itu beberapa hari baru pengumuman? Setelah saya kirim, ternyata nomor pendaftaran yang saya terima itu nomor 2. Nomor 2 ya. Nomor 2 ya. Itu juga dipresentasikan di Mamuju langsung. Iya, belum masuk langsung persate karena banyak pendaftar sekitaran 100-an, tapi yang mengembalikan yang mengumpul karya 60. 60 pendaftar sekitar 100 kurang lebih seperti itu ya. Yang mengumpulkan itu kurang lebih 60 karya. 60 karya yang terkumpul. Setelah itu kan panitia menyeleksi dan terdapat 5 nominasi. Termasuk ya. Termasuk saya. Beberapa nominasi itu yang mungkin di beberapa kabupaten ya. Ya, nominasi 1 dari Polewali, saya dari Majene, 2 dari Mamuju dan 1 dari Mamuju Tengah. Mamuju Tengah. Pasangkayu tidak ada. Ya, Pasangkayu mungkin gugur di awal ya. Seperti itu ya. Mungkin belum ini ya, belum bisa. Belum bisa. Ya belum ada ya, mungkin belum ada kesempatan. Ya belum ada kesempatan. Siapa tahu tahun depan atau 2 tahun ke depan ya bisa juga menjadi kesempatan untuk Pasangkayu ya bisa menjuarai ya. Selanjutnya Irfan, ini kan Irfan ini asalnya dari pelosok ya. Mau maaf ya Irfan. Pelosok. Saya bangga jadi pelosok. Iya, pelosok di Gunung Ulumanda. Ya tepatnya di desa Panggalo. Ini biasa Irfan, selama Anda berkecimpung di dunia desainer ya, di dunia desain dan lain-lain, mengerjakan dan di beberapa kota mungkin Irfan sudah melakukan itu ya.
baik itu di kota yang ada di Sulawesi Selatan dan juga di Sulawesi Barat itu. Apakah Anda tidak pernah minder ini Irfan ya? Atau mungkin ada orang-orang yang mengatakan ini Irfan tidak mungkin bisa juara karena orang ya, orang-orang ini pelosok. Kira-kira seperti itu ya. Ya kalau begitu sampai saat ini belum ada sampai di pikiran saya mengenai tentang wacana-wacana seperti itu. Tapi tidak tahulah di luar. Iya. Nah, kalau masalah itu saya tidak pernah berpikir seperti itu. Pokoknya tidak ada. Pokoknya saya maju terus. Maju terus ya. Pokoknya kalau ada job untuk desain terus didesain saja ya. Iya. Kalau masalah wacana apa di belakang itu kan mungkin hal-hal yang lain mereka ceritakan. Iya. Tapi kalau menurut saya apa salahnya kita mencoba. Iya betul. Karena setelah itu kan kita akan mendapatkan pengalaman yang baru. Iya betul sekali ya. Karena beberapa yang saya perhatikan ini pekerja-pekerja seni yang ada di Sulawesi Barat itu sendiri. Mungkin cuma Irfan ini yang agak produktif dalam desain-desain baik itu desain komersil dan lain-lain. Itu Irfan itu sangat ini juga baru-baru MTQ juga ya. Itu juga Irfan yang desain panggungnya dan beberapa banyak lagi panggung-panggung yang telah didesain oleh Irfan. Bagaimana dengan respon-respon teman-temannya yang ada di kampung Irfan? Ya, karena pernah saya lihat juga Irfan terlibat pembuatan panggung di desa. Oke. Kalau mengenai tentang respon teman-teman ataupun keluarga di kampung itu ya sangat mendukung lah. Sangat mendukung ya. Sangat mendukung karena setelah dia melihat dan saya biasa bercerita dengan keluarga atau orang-orang di kampung, maka saya memberikan materi-materi tentang pandangan-pandangan bagaimana agar adik-adik ini bisa juga berkompetisi di bidang-bidang yang lain. Oh, jadi ilmu yang Anda dapatkan di luar kampung ya, itu kemudian dibawa kembali ke kampung ya, untuk kemudian diaktualisasikan atau dibagi kepada anak-anak ya, adik-adik, saudara-saudara dan lain-lain, teman-teman seperti itu ya. Ini Irfan sudah berapa tahun ya berkecimpung di dunia desain-desain Irfan? Kalau masalah berkecimpung berapa tahun berapa lama ya belum berapa tahun ya, saya pas kita sudah SMA itu ya di situ saya mulai belajar. Ya. Berarti semenjak di SMA itu baru belajar desain-desain sampai masuk di perguruan tinggi ya. Ya belajar di SMA kan kita di sebelum sekolah saja itu sudah SD sudah sering juara ya. Sering juara masalah tentang menggambar atau mendesain ya. Jadi bukan sombong ya, tapi memang waktu SD memang sering juara. Ya, sering juara ya. Kalau ada antar kecamatan tingkat SD itu ya. Jadi dulu-dulunya itu mungkin antar desa ya, antar juara, antar dusun mungkin sampai kecamatan, sampai kabupaten dan bahkan hari ini sampai provinsi Sulawesi Barat ya, menjadi juara 1. Dan mungkin Irfan pernah juara 2? Juara 2 ya pernah juga sih. Pernah juga juara 2 ya. semuanya juara saya pernah lakukan. Saya dapat juara 3, juara 2. Diadakannya membuat ilustrasi tentang pengabdian TNI di Sulselbar. Itu saya pernah juara 1 juga. Oh, juara 1 juga. Setelah itu saya mewakili Sulselbar ke Indonesia Timur. Di situ saya mendapat juara 3. Oh, jadi saya juara 3 itu saya dapat juga. Tapi mungkin harapan tidak ada ya. Harapan 1, harapan 2 pernah dapat. Harapan 1 tidak pernah dapat. Tidak pernah ya. Kalaupun ya tidak pernah dapat, tapi malah kan yang saya dapat ya tidak juara. Oke, lanjut kembali ke ini Irfan mengenai tentang maskot Poprov ya. Mengenai tentang maskot Poprov. Setelah diumumkan juara ya, pemenangnya seperti apa perasaannya Irfan? Ya pas diumumkan, atau biasa-biasa aja. Pas diumumkan juara atau apa, saya merasakan ya tidak ada. Biasa-biasa saja. Karena mungkin sudah diprediksi akan juara atau? Ya bukan sombong bagusnya sih, tapi saya kemarin bukan sombong juga karena di 5 besar itu kan bukan lawan kecil.
Iya, Yang betul. pertama 4 itu kan selain dari saya 4 kan. Yang pertama adalah pembuat logo Sulbar. Itu lawan saya. Begitu. Iya. Jadi termasuk itu pembuat logo Sulbar itu Iya. masuk nominasi 5 terbaik itu. Kemudian pemenang Sembara Logo Kabupaten Mamuju juga, itu yang dari Mamuju Tengah. Jadi itu lawan saya. Kemudian dosen informatika tentang desain website. Itu. Kemudian ada satu orang Jawa tapi sudah tinggal di Mamuju. Begitu ya. Iya. Jadi memang saingannya sangat Sangat berat juga. berat. Tapi pada saat diumumkan Iya. Anda menjadi juaranya, kenapa biasa-biasa saja? Ya biasa-biasa saja karena saya lihat logo-logo yang dibuat kawan-kawan yang peserta lain itu belum, mungkin sudah paham, tapi dia kesalahannya adalah membuat logo emblem. Ya, jenis emblem ya, bukan Jadi logo ada hologram atau nomogram ya. Jadi ada pakem-pakem yang harus dilewati itu tentang jenis-jenis logo itu sendiri. Ya, begitu ya. Jadi kalau emblem itu yang digunakan adalah biasa-biasa lembaga atau organisasi atau negara atau kabupaten daerah. Yang itu kalau emblem. Kalau ini kan pekan olahraga hanya satu kali dipakai. Hanya satu kali saja. Ya, jadi kita membuat logo-logo yang hologram yang biasa dipakai oleh perusahaan. Yang begitu. Memesa juga itu adalah logo-logo. Bang, bisa aja ini Irfan ya. Jadi pada saat juara, kalau boleh tahu total hadiahnya itu berapa ya? Ya, total hadiahnya sesuai dengan apa yang disampaikan di prosedur panitia. Sudah sesuai ya. Lalu kemudian diapresiasi dan seluruh atribut-atribut itu sudah didesain oleh Irfan sendiri. Ya. Ya, termasuk bendera mungkin. Iya, pokoknya saya buat logo itu. Apa-apa saja itu Irfan di dalamnya yang dibuat. Pokoknya saya buat logo dan maskot. Setelah itu logo itu kan implementasinya kan banyak nanti. Bukan cuma dipasang di mana-mana, tapi bukan cuma di logonya saja, tapi kan akan dicetak, mungkin ada orang cetak di baju, mungkin ada orang cetak di shawl atau di ID card, di topi mungkin. Di topi. Jadi saya buat beberapa versi. Versinya itu bukan bentuknya ya, tapi tetap sama bentuknya tapi formatnya. Ada monogram, ada monogram hitam dan putih. Itu digunakan saat mungkin backgroundnya agak gelap. Jadi kita pakai monogram yang putih. Jadi semuanya didesain, termasuk juga buat desain mobil yang ini ya, ada itu untuk gambar. implementasi saja. Untuk implementasinya saja. Itu trik untuk menarik klien begitu. Ya. Oke. Menarik juga ya. Ya, cuma itu ya. Kemarin kemudian juga selanjutnya adalah pas logo kemarin ini banyak yang kawan-kawan tidak terlalu detail. Pertama adalah belum kode warnanya berapa, kemudian skala kalau digunakan di stempel atau format persuratan berapa skalanya semua. Kemudian itu yang kelemahannya. Dan saya lakukan itu. Kenapa? Karena pernah saya ikut lomba secara nasional itu logo Dapodik, yang Dapodik sekolah saya pernah ikut ya, tapi belum rezeki ya. Belum rezeki ya. Ya kan ini kan secara nasional ya. Nasional ya. Jadi butuh belajar lagi untuk bisa yang terbaik di nasional ya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya Irfan, apa menjadi aktivitasnya hari ini? Maksudnya akhir-akhir ini. Ya, kalau akhir-akhir ini sering membuat desain-desain secara komersil karena banyak ilustrator atau penulis-penulis buku atau sutradara film yang biasanya untuk mereka punya ilustrasi atau gambar ilustrasi untuk bukunya atau untuk cover filmnya. Itu juga dilakukan juga Irfan ya. Setiap harinya ya. Kalau event-event, apakah ada event yang ingin dibuat lagi desainnya dalam waktu dekat ini? Kalau event-event ya banyak sih, karena logo itu yang saya buat bukan cuma for ini, banyak yang mungkin kafe juga, kemudian apa lagi? Warung makan juga, atau ya apa namanya itu, restoran lah. Ya. Kemudian brand-brand kosmetik juga saya buat. Sering dibuat oleh Irfan ya, di luar daripada event-event itu ya. Kalau hari-harinya mungkin melakukan desain-desain komersil yang sederhana ya, yang skala-skala kecil saja.
Mungkin ada ingin disampaikan kepada masyarakat ya, harapan-harapan ya Irfan untuk seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Barat ya, yang punya bakat ya, yang punya bakat di rupa atau di desain-desain apapun itu, bisa mungkin disampaikan apa-apa yang harus mereka lakukan untuk sampai pada titik yang lebih baik ya. Ya, oke. Kalau mengenai tentang harapan ya, bagi saya kalau kita menekuni sesuatu tetap kita semangat, jangan pernah kendor ya. Pokoknya jangan pedulikan perkataan-perkataan orang. Ya, kenapa? Karena saya sering mendapat kata-kata yang mungkin orang mengatakan, saya dengar ya, apain juga itu cuma menggambar-gambar. Waktu kecil saya itu selalu dimarahi orang tua. Kenapa menggambar terus? Menggambar terus. Pokoknya tidak ada waktu belajar. Pokoknya dapat pulpen dengan buku ya harus menggambar. Tidak ada tulisan. Ya gitu ya. Itu saja ya. Pokoknya di bidang apapun, selain dari saya ini kan desain atau menggambar, di bidang apapun tetap kita asah kemampuan kita. Karena setiap bidang itu akan ada fungsinya masing-masing, akan ada kegunaannya ya, bagi diri kita dan bagi masyarakat. Oke, terima kasih Irfan telah hadir di studio Man Mesa dalam berbagi inspirasi dengan seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dalam program BLT, bukan bagi-bagi duit tapi bagi-bagi inspirasi. Terima kasih. Sukses ya, semoga selalu juara. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.